Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa kultum buka puasa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perang Tabuk adalah salah satu peperangan yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan tercatat dalam sebuah riwayat bahwasanya Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan Perang Tabuk karena peperangan ini terjadi di sebuah tempat di wilayah Arab Saudi saat ini yang jaraknya kurang lebih 760 km dari kota Madinah. Jadi hampir 2 kali lipat jaraknya antara Mekah dan Madinah. Dan Perang Tabuk merupakan salah satu peperangan yang terberat dirasakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Apa penyebab Perang Tabuk ini kemudian meletus? Perang Tabuk terjadi dikarenakan pasukan-pasukan dari kekaisaran ataupun kerajaan Bizantium Romawi Timur yang dipimpin oleh raja mereka yang bernama Heraklius. Mereka melakukan invasi, menjajah, yaitu wilayah-wilayah yang ada di Persia, yang ada di Syam, bahkan mereka memiliki keinginan juga untuk menguasai wilayah yang ada di Jazirah Arab. Pasukan Bizantium atau Romawi tersebut yang dipimpin oleh rajanya yaitu Raja Heraklius telah menaklukkan wilayah Persia yang sekarang ya disebut dengan negara Iran. Kemudian mereka ingin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke negeri Syam bahkan Jazirah Arab. Diriwayatkan bahwasanya saat itu daerah Tabuk sudah dikuasai oleh pasukan Bizantium, sudah diduduki oleh tentara-tentara Heraklius, dan bahkan mereka berniat ingin memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Basecamp mereka ada di Tabuk yang jaraknya 760 km dari Madinah. Dan pasukan-pasukan Bizantium ternyata mereka sudah menyiapkan pasukan dalam jumlah yang besar. Tercatat di dalam riwayat bahwasanya kurang lebih 200.000 pasukan tentara Romawi sudah dipersiapkan untuk memerangi kaum muslimin. Sementara Rasulullah SAW hanya mampu menyiapkan kurang lebih 30.000 pasukan saja. Singkat cerita, Rasulullah SAW kemudian memberangkatkan 30.000 pasukan kaum muslimin menuju Tabuk. Perjalanan yang sangat berat karena pada saat itu adalah terjadi musim panas. Tepatnya yaitu di bulan Rajab tahun 9 Hijriyah. Dan Rasulullah SAW mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan demikian juga dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau mensedekahkan 50% hartanya untuk membeli perlengkapan perang. Mulai dari kendaraan berperang seperti kuda dan unta, dan juga alat-alat perang seperti pedang dan baju besi.
Demikian juga dengan Utsman bin Affan. Beliau mensedekahkan ratusan ekor untanya sebagai kendaraan kaum muslimin menuju Tabuk. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau hendak mensedekahkan 100% hartanya untuk biaya peperangan di Tabuk tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata peperangan ini bukanlah peperangan yang mudah seperti peperangan-peperangan sebelumnya. Dikarenakan yang pertama, jarak yang cukup jauh, kurang lebih 760 km, harus ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat di saat musim panas. Tercatat dalam riwayat dijelaskan bahwasanya satu kendaraan perang, satu kuda atau satu ekor unta itu harus dinaiki oleh 10 sampai 18 pasukan muslim secara bergantian. Secara bergiliran mereka menaiki kendaraan tersebut menempuh 760 km jauhnya. Dan bahkan di tengah jalan, di antara kendaraan perang tersebut juga ada yang disembelih, yaitu untanya disembelih untuk kebutuhan pangan mereka selama perjalanan yang ditempuh dalam kurun waktu yang sangat lama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peperangan Tabuk ini bukanlah sebuah perang fisik seperti perang-perang sebelumnya. Kenapa? Karena sesampainya Rasulullah ke Tabuk, ternyata pasukan-pasukan Heraklius, tentara-tentara Romawi sudah kabur daripada Tabuk. Kenapa mereka melarikan diri ataupun mereka tidak mau kontak fisik berperang dengan kaum muslimin yang mana jumlahnya hanya 30.000 saja, sementara mereka berjumlah 200 ribuan. Karena semangat kaum muslimin dalam menegakkan agama Allah. Demikian juga pasukan Romawi melihat sepak terjang Rasulullah dan kaum muslimin dalam memenangi peperangan-peperangan yang dialaminya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik peperangan Tabuk tersebut? Yang pertama, bahwasanya berjihad atau berusaha maksimal untuk mencapai sebuah kebenaran itu memanglah tidak mudah. Untuk mencapai sebuah kemenangan maka dibutuhkan totalitas, dibutuhkan seluruh kekuatan, tenaga kita, jiwa, bahkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti ketika Umar, Abu Bakar, bahkan Utsman bin Affan mensedekahkan begitu banyak hartanya untuk fi sabilillah, maka kemudian Rasulullah dan kaum muslimin dapat menguasai Tabuk tanpa harus kontak fisik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang ketiga, bahwasanya ketika kita menolong agama Allah, maka insya Allah Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan tentu dalam proses ini tidak semuanya umat Islam bisa melaluinya. Terbukti di dalam perang Tabuk, ada beberapa kaum muslimin yang di dalam hatinya terdapat sifat nifak. Mereka tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah ke Tabuk karena beratnya perjalanan, karena jauhnya perjalanan, dan karena yang dihadapi itu lebih banyak daripada pasukannya sendiri. Oleh karena itu banyak di antara mereka orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk, kemudian mereka menyesal karena kaum muslimin mendapati kemenangan tanpa harus kontak fisik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah, kisah ya hidup perjalanan Nabi kita Muhammad SAW sedari beliau dilahirkan sampai beliau tumbuh remaja, dewasa, diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul, bahkan hingga beliau menjelang akhir hayatnya. Sungguh banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian senantiasa istiqomah dalam mengikuti ya program-program dakwah dari Masjid At-Taubah, baik itu melalui channel YouTube maupun Facebook, baik itu kultum tarawih, kultum jelang buka puasa, maupun kajian-kajian Islami yang diadakan oleh Masjid At-Taubah. Semoga apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.